Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Prima Crypto. Oke, buat kalian yang baru datang di channel Prima Crypto, silahkan bantu subscribe channel Prima Crypto karena subscribe itu gratis dan nyalakan loncengnya agar kalian bisa mendapatkan notifikasi video terbaru dari saya setiap harinya. Oke, terima kasih buat kalian yang sudah subscribe channel Prima Crypto. Semoga rezeki makin lancar dan selalu profit setiap hari. Buat kalian yang belum join di channel Telegram Prima Crypto Official, silahkan join melalui link yang ada di deskripsi di bawah video ini agar kalian tidak ketinggalan informasi dunia cryptocurrency dan juga ada giveaway serta tenaga kaget setiap hari jika video ini tembus 200 like ya. Oke, di kesempatan kali ini kita akan mencoba membahas Shiba Inu. Bagaimana kabar kalian Shiba Army? Semoga dalam keadaan sehat dan cuan everyday. Hari ini untuk Shiba sedikit mengalami kenaikan ya teman-teman, 0,06%. Kemudian kapitalisasi pasarnya mulai sedikit mengalami kenaikan 0,88% teman-teman. Sebelum kita bahas lebih lanjut, kita pantau dulu untuk global crypto market cap hari ini mengalami penurunan yang cukup dalam ya, 2,28%, dan untuk BTC kembali jatuh di angka 289 juta lagi. Kemudian Ethereum 15 juta dan BNB 3,3 juta. Hampir semua token dan altcoin di sini mengalami penurunan ya teman-teman karena inflasi ya teman-teman, dan ya memang seperti ini keadaan pasar ya, tidak ada yang spesial atau yang istimewa. Dan buat teman-teman semua, video ini bukan ajakan untuk berinvestasi atau jual beli token, hanya sekedar sharing berbagi ke teman-teman semua, semoga dapat bermanfaat ya. Sekali lagi, lakukan riset sendiri, gunakan dana dingin dan bebas dalam melakukan investment ya teman-teman. Oke, kita lanjutkan di Shiba Inu ya. Di sini untuk bulan Juli, chart untuk hari ini mengalami tren turun lagi ya teman-teman ya, karena memang dipengaruhi harga dari BTC ya yang masih dalam tahap sideways bearish ya teman-teman. Dan untuk bulan ini membentuk candle berwarna merah lagi teman-teman ya. Tetap hati-hati ya dalam melakukan pembelian Shiba Inu ini ya, takutnya nanti jika teman-teman masuk ya di malam hari ini nanti drop lagi ya teman-teman, karena masih sangat rawan sekali dan banyak yang memprediksikan bahwa BTC akan jatuh di angka 10.000 ya teman-teman. Jadi kita wait and see aja ya, sambil kita mencari informasi-informasi yang sudah diterbitkan. Oke, salah satunya di sini ada volume perdagangan bond Shiba Inu mencapai 83% dalam 24 jam sejak pencatatan di Bursa Kanada. Jadi bond ini adalah salah satu koin ya yang mendukung project dari Shiba Inu ya, dimana bond berfungsi untuk menjadi pembayaran di metaverse ya teman-teman ya. Oke, di sini di tanggal 12 Juli, Bursa Kanada Bikonomi Global mengumumkan daftar pasangan bond USDT menurut data yang dibagikan oleh Shiba Inu Art. Para pedagang menukar senilai 5 juta dolar ya, dan mewakili 83% dari volume perdagangan bond 24 jam, kurang dari sehari setelah daftar, teman-teman. Sebelumnya pada bulan Juli, platform pembayaran kripto yang berbasis di Kanada, FCF Pay, mengumumkan daftar bond dan list membuat trifecta Shiba Inu tersedia sebagai opsi pembayaran untuk pedagang yang menggunakan di platformnya. Akhir bulan lalu, Switcher, bursa Estonia terkemuka, juga mengumumkan daftar trifecta Shiba Inu, ya, SHIB, List, and Bond. Platform perdagangan derivatif aset digital yang berbasis di Kanada, BTCheck, juga mengumumkan daftar pasangan bond USDT pada awal Juni. Bond adalah token tata kelola ekosistem Shibaswap yang memungkinkan komunitas Shiba Inu untuk memberikan suara pada proposal yang akan datang dan memiliki 250 juta token, teman-teman. Bond juga akan digunakan sebagai token gas asli, solusi penskalaan layer 2 yang sangat ditunggu-tunggu, yang berarti akan diperlukan untuk melakukan transaksi di atas blockchain. Kemudian harga dari bond sendiri ya berpindah pada 0,46 US dollar, naik 3,32% dalam 24 jam terakhir menurut data CoinMarketCap. Bond menunjukkan peningkatan 29,64% dalam volume perdagangan karena pedagang menukarkan senilai 7 juta US dollar, teman-teman. Dan dari data statistik yang dibagikan akun Twitter resmi, bond pemegang bond saat ini berjumlah 48.932 ya. Dan untuk total yang dipertaruhkan mencapai 62
ribu atau 62 juta sorry ya, pemegang saham saat ini 33.000 karena total pasokan bond tetap di 229 juta ya teman-teman ya. Itu adalah sedikit mengenai bond ya, dan untuk market bond sendiri di sini sudah listing ya di banyak exchange. Teman-teman bisa cek di CoinMarketCap, kemudian ketik aja di bond ya di sini, bond Sibaswap ya. Kemudian harganya masih lumayan murah ya di sini, sekitar Rp6.000 teman-teman ya. Oke, dan untuk info mengenai Bitcoin ya, jatuh di bawah 19.000 saat inflasi melonjak. Jadi BTC jatuh bersama dengan saham karena data inflasi yang panas teman-teman. Jadi inilah sebabnya mengapa harga BTC terus-terusan mengalami sideway bearish ya teman-teman, karena juga dipengaruhi oleh crypto winter ya, dan tahap dari BTC selanjutnya adalah BTC halving ya di tahun 2023 teman-teman. Bitcoin cryptocurrency teratas berdasarkan kapitalisasi pasar telah turun ke level terendah intraday $18.000 di bursa Bitstamp setelah Departemen Tenaga Kerja melaporkan bahwa indeks harga konsumen CPI telah meningkat menjadi 9,1%. Jadi cryptocurrency terbesar di dunia sejauh ini telah turun lebih dari 5% di tengah berita mencapai level terendah sejak 4 Juli. Indeks sampai dengan 500 dan turun 1,6% teman-teman. Jadi bukan hanya di dunia kripto saja ya, di pasar saham juga mengalami penurunan yang lumayan signifikan ya teman-teman. Kemudian pembacaan inflasi yang lebih panas dari perkiraan akan memberi lebih banyak tekanan pada Federal Reserve Amerika Serikat untuk menaikkan suku bunga pada hari Senin. BLS harus mengeluarkan penyertaan setelah laporan CPI palsu membuat gelombang di media sosial dan mengirim saham berjangkal lebih rendah. Kemudian kebijakan palsu menunjukkan bahwa inflasi meroket menjadi 10,2% yang jauh di atas ekspektasi analis, sementara cetakan CPI yang sebenarnya lebih dari tingkat poin persentase dan masih merupakan level tertinggi ya, sejak November 1981. Kemudian Bitcoin Structure sekarang menetapkan harga pada kenaikan suku bunga 80 basis point mengikuti cetakan CPI, dan tentu saja bukan tanda baik untuk harga kripto ya. Angka inflasi terbaru yang berada di atas target analis sebesar 8,8%. Kemudian ada kemungkinan besar ya akan mendorong Federal Amerika Serikat untuk mengadopsi kebijakan moneter yang lebih hawkish lagi teman-teman. Jadi project dari BTC itu sendiri ya, untuk pertama kalinya dia akan mengurangi inflasi ya, tapi masih berpengaruh ya. Dan ya seperti ini untuk keadaan market saat ini. Dan ada tambahan lagi mengenai Ethereum ya di sini. Ethereum berhasil memantul dari garis dukungan 1030 US dollar ya, naik 5% dalam 24 jam terakhir ya. Sepertinya ini berita agak telat ya teman-teman, dan untuk harga BTC Ethereum 15,6 ya, dan dari dalam salah satu ulasan pasar kripto uang kripto terbaru ya menjelaskan bagaimana Ethereum mencapai level dukungan penting yang mungkin menjadi dasar bagi potensi rally pembalikan yang akan datang pada mata uang kripto terbesar di kedua dunia teman-teman. Jadi dukungan tersebut berdasarkan pada kinerja harga Ethereum sebelumnya yang mencapai harga kisaran 1000 dolar pada 18 Juni dan 1 Juli. Untuknya daya beli bullish cukup untuk menaikkan harga aset dengan dukungan lokal yang jika ditembus bisa saja meluncurkan Ether langsung ke posisi terendah lokal baru teman-teman. Selain dukungan harga historis, Ethereum dipandu untuk dukungan trendline lokal yang dapat menjadi bagian dari formasi yang cukup sering muncul selama tren naik atau turun yang tajam teman-teman. Dan untuk pemantulan harga Ethereum ini ya, apakah bisa naik ya tanpa pergerakan dari BTC ya, kita lihat aja ya teman-teman ya, karena memang semua token atau koin ya dipengaruhi oleh harga BTC teman-teman ya. Jadi untuk satu-satunya katalis realistis dalam industri saat ini adalah data inflasi yang diharapkan, kenaikan suku bunga yang relatif tenang, dan kurangnya peristiwa yang entah bagaimana dapat mendiskreditkan pasar cryptocurrency
dan industri itu sendiri. Menurut data terbaru tentang arus bersih institusional, investor besar belum siap untuk mendukung pasar aset digital dan tetap berhati-hati sambil menunggu perubahan mendasar dalam sentimen pasar, teman-teman. Oke, dan buat teman-teman semua yang ingin masuk di token-token ya, salah satunya adalah di bond si Baspep ini ya, ke depannya pasti, bukan pasti ya teman-teman, karena tidak ada yang bisa memprediksi 100% ya. Oke, ketika Shibarium rilis biasanya untuk bond ya, token bond itu dan Shiba kemudian list ya, bisa naik ya, semoga saja ya. Kapan untuk rilisnya, tanggal rilis tentatifnya belum disiarkan ya di akun Twitter dari Shiba Inu itu sendiri ya, belum ada kepastiannya teman-teman ya. Oke, jadi tetap sabar buat teman-teman semua yang masih sangkut, semoga segera terjemput ya. Ketika menggunakan dana dingin ya, apapun yang terjadi kita akan tetap merasa aman ya. Oke, selalu pantau dari BTC ya, wait and see, kemudian lihat atau baca berita-berita seperti ini ya teman-teman ya, untuk perkembangan selanjutnya. Oke, terima kasih buat teman-teman semua yang sudah menonton video ini. Jangan lupa share jika video dirasa bermanfaat. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.